Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Syalimul Hidayah. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 1 Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Saya juga adalah mahasiswa PPG PAI dalam jabatan angkatan pertama tahun 2024 dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran saya yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober tahun 2024 di kelas 8G SMP Negeri 1 Cijulang, Kabupaten Pangandaran dengan tema menjelaskan sejarah keemasan Islam di era dinasti Bani Abbasiyah. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Di tengah lencang kanan, gerak. Tegap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafal anam wa arsala rasulahu bitablighi risalatahu ilal arabiyyi wal ajam. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fangshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah sadaqallahul azim wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa qala aydan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, baik anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, syukurillah. Allahu akbar. Sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah ya. Semoga dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, Allah mudahkan juga dalam rangka kita menuntut ilmu. Oke, anak sekalian, silahkan dirapikan terlebih dahulu tempat belajarnya. Barangkali ada yang kelihatan kurang rapi meja belajarnya. Ya, Bapak lihat tempat duduknya sudah rapi. Selanjutnya kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan niat kita tholabul ilmi dari rumah ke sekolah, kemudian berdoa kepada Allah, Allah mudahkan kita untuk meraih ilmu. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas
Saudari Nadia, silakan. Siap berdoa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Ya, terima kasih ya Saudari Nadia sudah memimpin pembacaan doa. Selanjutnya kita biasakan kembali ya dalam rangka menguatkan karakter profil pelajar Pancasila. Kita mulai dengan pembacaan isti'adzah, basmalah, kemudian ayah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatagha. Ya, shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Anak sekalian, penguatan proyek profil pelajar Pancasila yang pertama yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlakul karimah sudah kita tanamkan melalui pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Ya, anak sekalian, selanjutnya mari kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ya, silakan anak sekalian semuanya untuk berdiri terlebih dahulu. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti. Ya, terima kasih anak sekalian, silakan duduk kembali ya. Ya, selanjutnya Bapak akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu ya. Untuk kelas 8G ini, apakah hadir semua anak-anak? Hadir semua, Masya Allah. Berarti untuk pertemuan kita kali ini kita hadir dalam keadaan sehat walafiat. Ya, semangat untuk belajar. Siap semangat? Ya, semangat ya. Oke, anak sekalian, selanjutnya Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ya, silakan Nadia, materi apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala serta peduli terhadap sesama melalui sholat gerhana, istisqa dan jenazah. Masya Allah, tepuk tangan untuk saudari Nadia. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar 3 sholat. Pertama sholat gerhana, sholat sholat jenazah. Ya, anak sekalian, selanjutnya ingin Bapak tanyakan terlebih dahulu materi yang akan kita pelajari hari ini. Ada yang sudah belajar waktu itu malam? Tidak ada ya? Tidak ada. Tahu nggak materi yang akan kita pelajari hari ini? Tidak tahu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Daulah Abbasiyah ya, di mana di dalamnya ada Baitul Hikmah, kemudian ada sejarah melanjutkan perjuangan Bani Umayyah, kemudian ada karya-karya para alim ulama baik di bidang fikih, di bidang hadis, kemudian di bidang filsafat, banyak lagi ya. Kita sebelumnya sudah tahu ya bahwa sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, estafet kepemimpinan diambil alih oleh Al-Khulafaur Rasyidin. Setelah Al-Khulafaur Rasyidin selesai,
maka kepemimpinan Islam diambil alih oleh Daulah Bani Umayyah. Kepemimpinan Islam pada masa Daulah Bani Umayyah itu ada dua periode. Ada periode Damaskus ya, selama kurang lebih 90 tahun. Kemudian ada periode Andalusia ataupun Spanyol dan pusatnya adalah di Cordoba selama 275 tahun. Nah, pada saat pemerintahan Islam di era Bani Umayyah ya, di Damaskus selama 90 tahun kurang lebih ya di bawah kepemimpinan Marwan bin Hakam kalau nggak salah, itu banyak sesuatu yang kebijakannya itu bertentangan dengan umat ya. Salah satunya mungkin di situ ada umat yang beraliran berbeda dengan pemerintah. Maka di tahun 661 Masehi ya, kepemimpinan Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh Abu al-Abbas As-Saffah ya, itu memegang alih kepemimpinan Islam ya. Dan untuk pertemuan kita kali ini kita akan mengkaji bagaimana sejarah Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Selanjutnya, materi untuk pertemuan kita kali ini adalah materi bab 5. Tadi sudah Bapak sampaikan sekilas, yaitu meneladani semangat literasi, kemudian produktivitas seni, dan juga Baitul Hikmah pada masa keemasan Islam di era Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah ini mulai dari tahun 750 Masehi sampai tahun 1258 Masehi. Selanjutnya, sekalian, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini ada 3 ya. Namun pembelajaran pertemuan kali ini kita akan belajar di satu tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu peserta didik dapat menjelaskan sejarah keemasan Islam, the Golden Age ya, pada era Daulah Bani Abbasiyah, serta meyakini bahwa mencari ilmu merupakan ajaran agama Islam dan memiliki semangat untuk menjalankannya. Nah, mudah-mudahan menjadi hikmah setelah kita belajar materi meneladani produktivitas semangat literasi di era masa Daulah Bani Abbasiyah. Nah, sebelum ke materi, Bapak menampilkan 4 pantun yang sangat menarik. Semoga tergugah hati kita untuk belajar. Boleh dibaca Saudari Ajrima pantun pemantik yang bait yang pertama. Para ilmuwan cendekiawan, Cakep. mengajar ilmu bersusah payah. Cakep. Tahukah kalian wahai kawan, siapakah Bani Abbasiyah? Siapa Bani Abbasiyah? Tadi sudah Bapak sampaikan, Bani Abbasiyah itu adalah pemimpin dari kalangan keturunan Bani Abbas. Bait yang kedua ini. Orang Indonesia terkenal lama, Cakep. suka menolong, santun dan pemberani. Cakep. Tahukah kalian Baitul Hikmah, sejarah Abbasiyah? Coba tekuni. Masya Allah, nanti kita akan tekuni sejarah Abbasiyah. Ya. Oke, selanjutnya Saudara Pubi, silakan dibacakan puisi yang bait ketiga. Batik warisan budaya kebanggaan. Cakep. Satu jenisnya adalah batik tulis. Cakep. Baitul Hikmah pusat pengetahuan, tempat membaca, diskusi, dan menulis. Masya Allah. Oke, selanjutnya Bunga. Silakan Bunga dibaca bait yang keempat. Jika bercita-cita jadi penerbang, Cakep. haruslah menguasai keahlian. Cakep. Jikalau peradaban ingin berkembang, bangun budaya literasi kalian. Iya, bangun budaya literasi kita. Minimal 1 hari 1 jam untuk membaca. Siap? Siap ya. Oke, anak kalian. Berikutnya. Bapak memiliki 4 pertanyaan pemantik ya. 4 pertanyaan pemantik ini, kalau ada yang mampu untuk menjawab ya, Fitra yang belakang duduknya, silakan menyesuaikan. Yang pertama, bagaimana peran Baitul Hikmah dalam perkembangan ilmu pengetahuan? Ada yang ingin bisa menjawab? Oke, Ajrima, silakan Ajrima. Peran Baitul Hikmah dalam perkembangan ilmu pengetahuan adalah
Baitul Hikmah atau rumah kebijaksanaan yang didirikan pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan mencapai puncaknya di bawah Khalifah al-Ma'mum, berfungsi sebagai pusat penelitian dan penerjemahan. Di sini, berbagai karya ilmiah dari Yunani, Persia, India, dan budaya lainnya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ini tidak hanya memperkenalkan pengetahuan baru kepada dunia Islam, tetapi juga memungkinkan para ilmuwan Muslim untuk mengembangkan dan memperluas ide-ide tersebut. Baitul Hikmah menjadi tempat berkumpulnya para cendekiawan dari berbagai latar belakang agama dan etnis, menciptakan lingkungan kolaboratif, dan mendorong inovasi dalam bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Luar biasa sekali, tepuk tangan untuk Saudari Azrima. Ya, kemudian yang kedua, di balik keberhasilan Daulah Abbasiyah mencapai masa keemasan, terdapat keharmonisan intelektual antar umat beragama. Lalu bagaimanakah gambaran keharmonisan tersebut? Ada yang ingin menjawab? Oke, Ubi, silakan Pub. Keharmonisan intelektual pada masa Daulah Abbasiyah terlihat dari kerjasama antara Muslim, Kristen, Yahudi, dan ilmuwan dari berbagai latar belakang lainnya. Mereka saling bertukar ide dan pengetahuan tanpa batasan agama. Misalnya, banyak cendekiawan Kristen yang bekerja di bawah patronase Muslim dan berkontribusi pada penerjemahan serta pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini menciptakan suasana toleransi yang mendukung kemajuan intelektual. Mantap, luar biasa, Masya Allah. Allah Akbar, tepuk tangan. Ya. Poin yang keempat, masa Abbasiyah mengalami zaman keemasan, khususnya di bidang ilmu pengetahuan. Bidang apa saja yang mengalami perkembangan pada masa Abbasiyah tersebut? Ya, coba ada yang bisa menjelaskan? Ya, Saudari Bunga, silakan sampaikan, Bung. Masa Abbasiyah menyaksikan perkembangan signifikan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Matematika, kontribusi besar dalam aljabar oleh Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi, berarti ilmu matematika Al-Khwarizmi. Kemudian Astronomi, pembuatan tabel astronomi dan observatorium oleh Oleh ilmuwan siapa? seperti Al-Battani. Al-Battani. Kemudian Kedokteran, kedokteran siapa? karya-karya Ibnu Sina Ibnu Sin. Nah, kemudian ada lagi nggak? dalam bidang kedokteran menjadi rujukan penting di Eropa. Filsafat, Filsafat siapa? integrasi pemikiran Aristoteles dengan ajaran Islam oleh para filsuf seperti Al-Farabi. Al-Farabi. Kimia, penelitian awal tentang unsur-unsur kimia oleh Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan. Dengan demikian, Baitul Al-Hikmah memainkan peran sentral dalam memfasilitasi pertukaran ide antar budaya serta mendorong kemajuan ilmu pengetahuan selama masa keemasan Bani Abbasiyah. Ya, Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Saudari Bunga. Ya, luar biasa sekali ya jawaban dari teman-teman kita. Saudari Ajrima, kemudian Saudari Faiza, kemudian ada juga Pubi, kemudian juga ada Bunga, sudah bisa mengguar jawaban yang sangat kompleks ya. Oke, anu sekalian, selanjutnya kita akan belajar dengan menggunakan metode discovery learning ya, atau pembelajaran penemuan ya, dan dilakukan secara kelompok ya, berdiskusi. Nah, kalian nanti dapat menjelaskan sejarah keemasan Islam pada era Daulah Abbasiyah. Kemudian yang kedua, selain dapat menjelaskan sejarah keemasan Islam pada masa Daulah Abbasiyah, poin yang kedua, meyakini bahwa mencari ilmu merupakan ajaran agama Islam, memiliki semangat untuk menjalankannya. Perhatikan ke depan. Ini adalah gambaran materi yang akan kita pelajari. Ya, meneladani semangat literasi, produktivitas seni, dan Baitul Hikmah pada masa keemasan Islam era Daulah Abbasiyah di kurun waktu 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Ini kurang lebih 508 tahun ataupun 5 abad ya. Selanjutnya anak sekalian, sebelum ke materi juga Bapak ingin memberikan asesmen awal terlebih dahulu sebelum nanti kita belajar secara berkelompok ya. Hasil asesmen awal ini nanti akan Bapak petakan untuk kalian belajar ya. Oke, anu sekalian silakan dibuka gadgetnya ataupun gawainya. Fitra, duduknya yang manis.
Nah, silakan handphonenya dibuka. Rio, silakan dibuka. Kemudian diklik assessment diagnostik yang sudah Bapak kirimkan di grup WA kelas kalian. Sudah mengisinya? Sudah. Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah. Dan sudah Bapak analisis juga ya. Hasilnya ada yang di atas KKTP, ada yang masih di bawah KKTP. Ya, tidak menjadi masalah. Ini hanya sebatas mengukur kemampuan awal dari materi yang akan kita belajar. Oke, anak sekalian, silakan disimpan dulu gawainya. Lihat ke layar kehidupan. Duduknya yang manis, Nah, yang belakang, coba lihat ke layar kehidupan. Ini sudah Bapak analisis dan sudah Bapak buatkan kelompok ya, sesuai dengan hasil asesmen diagnostik. Ada kelompok 1, Amira, ada Amira? Ya, nanti Amira dan kawan-kawan. Kemudian ada Paiza, ada? Ya, nanti Paiza dan kawan-kawan. Kemudian ada Nadia, ada? Ya, Nadia dengan kawan-kawan. Silakan ya, kalian nanti berkumpul dengan kelompoknya. Kemudian diskusikan dari LK yang nanti akan Bapak berikan. Kegiatan pembelajaran hari ini ya ada 2 aktivitas. Yang pertama, aktivitas yang dilakukan yaitu kalian melakukan ataupun mengungkap sejarah keemasan Islam pada era Daulah Bani Abbasiyah secara berkelompok. Ya, kelompoknya sudah Bapak buatkan, nanti silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya. Kemudian yang kedua, kalian dapat menyimpulkan hasil eksperimennya ataupun hasil penemuannya ya dari LK yang nanti akan Bapak bagikan. Anak-anak sekalian, Bapak memiliki video yang menarik ya yang ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari. Silakan disimak video berikut. Hai semuanya, kembali lagi di channel portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita membahas rangkuman materi PRI kelas 8 Bab Unikot, yaitu tentang Daulah Abbasiyah. Materi ini sudah berhubungan hidayah. Mari kita mulai dengan mengenal Daulah Abbasiyah. Daulah itu adalah keturunan raja-raja yang memerintah yang semuanya berasal dari satu keluarga. Ya, setelah menyimak video pembelajaran yang sudah Bapak tampilkan tadi, kalian mungkin dapat ada gambaran ya materi yang nanti akan kita belajar secara berkelompok. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, terima kasih ya, kalian sudah berkumpul dengan kelompoknya. Selanjutnya ada lembar kerja untuk peserta didik ya. Ini adalah lembar kerjanya, akan Bapak bagikan ya masing-masing kelompok. Bapak kasih 1. Silakan kalian diskusikan permasalahan yang terdapat pada LKPD yang sudah Bapak sampaikan. Kemudian dibuat dalam bentuk produk kreatif ataupun karya yang lain sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bapak berikan waktu 60 menit untuk menyelesaikan tugas LKPD-nya. Ya, selamat belajar anak-anak.
anak sekalian, waktunya sudah habis ya. Untuk kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Semuanya siap mempresentasikan? Siap. Baik. Kalau sudah siap mempresentasikan, silakan. Kelompok berapa dulu yang akan presentasi? Kelompok berapa? Kelompok 3? Oke. Kelompok 3 silakan ke depan untuk mempresentasikan ya. Nanti kelompok 2 dan kelompok 1 menyimak, kemudian nanti berikan penilaian ya. Siap? Kelompok 2, kelompok 1? Siap. Berikan penilaian nanti setelah selesai mempresentasikan dari kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karya Membuat perpustakaan mini di sekitar tempat tinggal dapat memberikan banyak manfaat bagi komunitas. Pertama, ini akan meningkatkan akses masyarakat terhadap buku dan sumber daya pendidikan. Dengan adanya perpustakaan mini, warga dapat saling berbagi buku dan mereka memiliki, sehingga memperluas pilihan bacaan tanpa biaya tambahan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Izin bertanya, ya silakan untuk kelompok 1. siapa pendiri Bani Abbasiyah? Pendiri Bani Abbasiyah. Oke, mau ditampung atau mau langsung dijawab? Ditampung dulu pertanyaannya, barangkali di kelompok yang lain ada yang bertanya lagi. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Ya, silakan. kapan berdirinya Bani Abbasiyah? Daulah Abbasiyah. Berdirinya Daulah Abbasiyah yaitu pada tahun 750 Masehi. Bagaimana, bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, silakan berikan penilaian untuk kelompok 3. Silakan diskusikan. 3, 2, 1. 97. Tepuk tangan. Kemudian kelompok 1 berikan penilaian untuk kelompok 3. Berapa? 98. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kemudian kelompok 3 sendiri, Bapak berikan penilaian 95. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan. Ya, terima kasih ya untuk kelompok 3 yang sudah menampilkan presentasinya. Selanjutnya, kelompok 2. Ya, Bapak berikan kesempatan untuk kelompok 2. Silakan maju di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan Simpan mempresentasikan dulu handphonenya. Baik, simpan dulu. tugas yang berjudul menjelaskan sejarah keemasan Islam pada era Daulah Bani Abbasiyah serta meyakini bahwa mencari ilmu merupakan ajaran agama Islam dan memiliki semangat untuk Dan menjalankannya. pendiri dinasti Abbasiyah. 2. Abdul Muthalib bin Al-Abbas 619 sampai 687. Putra Al-Abbas dikenal sebagai seorang ulama dan sahabat Nabi. 3. Abu Ja'far Al-Mansur
sampai 775. Memerintah dari 754 hingga 775 Ia adalah khalifah kedua dari dinasti Abbasiyah. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga terlebih dahulu. Tiga, dua, satu. Berapa? 95. Ya, kemudian kelompok satu berikan penilaian itu 95. Ya, terima kasih luar biasa sekali penampilan dari kelompok 2 ya yang sudah mempresentasikan. Kemudian kelompok 1 dan kelompok 3 juga sudah memberikan penilaian. Saatnya kelompok 1 tampil. Berikan semangat untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota 9 orang akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul menjelaskan sejarah keemasan Islam pada era Daulah Bani Abbasiyah serta meyakini bahwa mencari ilmu merupakan ajaran agama Islam dan memiliki semangat untuk menjalankannya. Pemerintah dari 775 hingga 785 Masehi dikenal karena kebajikan yang memperkuat kekuasaan Khalifah Al-Hadi 766 sampai 786 Masehi. Pemerintah dari 785 hingga 786 Masehi. Masa pemerintahannya relatif singkat. Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Oh, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 izin bertanya. Siapakah penguasa terakhir sebelum dikhianati oleh Mongol? Kami akan menjawab soalan dari kelompok 2 yaitu Al-Mustasim Billah 1213 sampai 1258 Masehi. Bagaimana? Apakah bisa diterima? Bisa. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Selanjutnya, saatnya beri penilaian untuk kelompok 1 dimulai dari kelompok 2 terlebih dahulu. 3, 2, 1. 97. Oke, terima kasih. Lanjut kelompok 3, berikan penilaian untuk kelompok 1. 96. Masya Allah, luar biasa. Kemudian untuk kelompok 3 sendiri, Bapak berikan penilaian 97. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 1 ya. Maaf, tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa sekali. Ya, penampilan kalian kelompok 1, 2, dan 3. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Untuk sekarang ya kita mengevaluasi pengalaman belajar ya. Oke, dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan, ada yang ingin disampaikan mengenai pengalaman belajar? Mantap, luar biasa. Untuk kelompok 2, apa refleksinya? Setelah belajar berkelompok ini, seru, luar biasa. Untuk kelompok 3 bagaimana? Sampaikan refleksi pengalaman belajar kelompok ini. Seru tapi gerah, ya luar biasa. Tidak hanya kelompok 3 kan, tetapi semuanya juga ya.
Oke, mudah-mudahan harudangna gerahnya kita ini menjadi rahmah. Amin ya rabbal alamin. Dan sekalian, Bapak di sini akan menyimpulkan ya, termasuk kita simpulkan secara bersama materi yang sudah kita pelajari. Oke, yang pertama, sejarah keemasan Islam pada era Daulah Bani Abbasiyah serta meyakini bahwa mencari ilmu merupakan ajaran agama Islam dan memiliki semangat untuk menjalankannya. Oke, lihat ke depan, anak sekalian. Tadi sudah kalian sampaikan bahwa Daulah Abbasiyah itu merupakan keturunan raja-raja yang memerintah yang semuanya berasal dari satu keluarga. Ini singkat cerita ya, karena kalian juga tadi sudah membaca. Sejak pertengahan era Al-Ma'mun yang tadi sudah tampil ya, kekuasaan Daulah Abbasiyah mulai melemah ya. Tidak ada kekuatan yang besar seperti halnya kekuatan Harun ar-Rasyid. Meskipun demikian, Daulah Abbasiyah masih bertahan sampai beberapa abad berikutnya. Pada tahun 1258. Tahun berapa? Tahun 1258 Masehi. Daulah Abbasiyah benar-benar runtuh setelah Baghdad ditaklukkan dan dikuasai oleh bangsa Mongol. Jatuhnya Baghdad menjadi akhir dari kisah gemilang Daulah Abbasiyah. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Pahim tuh? Ucapkan alhamdulillah. Oke, anak sekalian, kita simpulkan materinya. Yang pertama boleh dibaca saudara Ajrima ya. Yang satu. Poin nomor 1, silakan dibacakan. Daulah Abbasiyah adalah keturunan raja-raja yang memerintah yang berasal dari keluarga Bani Abbas. Mereka berhasil mengalahkan Daulah Umayyah yang berkuasa pada saat itu. Khalifah pertama yang dikukuhkan adalah Abu al-Abbas dari 750 sampai 754 Masehi. Masa keemasan Bani Abbasiyah terjadi pada era Harun ar-Rasyid 786 sampai 809 Masehi dan Al-Ma'mum 813 sampai 833 Masehi. Setelah Al-Ma'mum Daulah Abbasiyah mulai mengalami kemerosotan. Daulah Abbasiyah runtuh karena diserbu oleh tentara Mongol pada tahun 1258 Masehi. Ya, terima kasih ya. Sampai di sini anak sekalian ada yang ingin tanyakan? Tidak ada. Cukup? Cukup. Kalau cukup silakan rapikan tempat duduknya. Ada kuis yang harus kalian selesaikan hari ini. Ya, anak sekalian, saatnya kalian mengisi link soal ya untuk aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Sudah selesai kan semuanya? Sudah. Oke, bagaimana hasilnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Tadi juga sudah Bapak analisis, ternyata nilainya rata-rata di atas KKTP ataupun kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran, dan ada beberapa siswa yang memang masih di bawah KKTP. Bapak minta kalian belajar kembali ataupun boleh via online dengan Bapak, kemudian nanti mengerjakan ulang soal asesmen formatif aspek pengetahuan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, sebelum berakhir Bapak ingin menyampaikan ataupun menginformasikan pada kalian kegiatan pembelajaran yang nanti akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya ya, ataupun pertemuan berikutnya. Apa materi yang akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang? Yaitu
kita akan menjelaskan bagaimana perkembangan seni dan Baitul Hikmah di era Daulah Bani Abbasiyah serta memiliki kecintaan terhadap seni dan juga pengetahuan Islam dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi untuk mendalaminya. Ya, oke, ini materi yang nanti akan kita pelajari. Pahim tum? Pahimna. Oke, sebelum kita akhiri, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bapak sekian, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak sekalian. Ya, sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh KM, ya, ketua murid ataupun ketua kelas, saudari Nadia bisa memimpin doanya. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dan sampai rumah kita dalam keadaan selamat. Amin ya robbal alamin. Silakan saudari Nadia untuk berdoa. Siap berdoa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, demikian tadi video praktik pembelajaran yang saya lakukan. Semoga menjadi bahan referensi bagi ibu bapak guru, khususnya guru pendidikan agama Islam dalam melaksanakan pembelajaran di kelas dengan menggunakan model pembelajaran proyek based learning. Terima kasih dari saya, mohon maaf, akhirul kalam, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.